Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ia telah bangkit. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perayaan Paskah, kemenangan kehidupan atas kematian dirayakan oleh umat Kristiani sebagai inti iman. Dalam momen kudus ini, terang atas kegelapan dikenang sebagai bukti nyata kasih Allah yang tak berkesudahan. Dalam bacaan pertama kitab Kejadian, dunia yang kosong dan tak terbentuk diciptakan oleh Allah Bapa dengan kuasa firman-Nya. Dalam kehampaan, terang dan kehidupan dihadirkannya, membawa tatanan dan harapan. Dalam kehidupan kita yang sering terasa hampa dan kehilangan arah, karya penciptaan Allah Bapa terus berlanjut. Dalam kelemahan dan keterbatasan kita, kekuatan dan penyertaan-Nya hadir untuk membentuk kembali hidup baru. Dalam setiap kesulitan, pencobaan, pengharapan baru terus diciptakan oleh-Nya. Dalam bacaan kedua kitab Kejadian, ujian iman yang berat dijalani oleh Abraham ketika ia diminta untuk mempersembahkan Ishak. Dalam ketidaktahuan akan akhir rencana Allah Bapa, kepercayaan penuh tetap ditunjukkan Abraham tanpa ragu. Dalam ketaatan seperti itulah penyelenggaraan Allah Bapa dinyatakan secara sempurna. Dalam hidup kita pun, seringkali kita dihadapkan pada berbagai situasi. Dalam kebimbangan dan rasa takut, kecewa, khawatir,
Allah Bapa memanggil kita untuk tetap percaya kepadanya. Dalam setiap langkah yang terasa berat, tangannya yang setia tidak pernah melepaskan kita. Dalam Injil Lukas hari ini, kabar kebangkitan Tuhan Yesus menguncang duka para perempuan yang datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Dalam ketiadaan tubuh Tuhan Yesus, suara malaikat menyampaikan berita yang mengejutkan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Dalam kesedihan mereka, pengharapan yang padam dinyalakan kembali. Dalam penderitaan dan kematian, jawaban Allah Bapa dinyatakan dalam kebangkitan Kristus yang menjadi dasar pengharapan yang tak tergoyahkan bagi semua orang yang percaya. Dalam setiap luka dan kehilangan, kekuatan kebangkitan Tuhan Yesus memberi arti baru yang tidak sia-sia. Melalui Paskah ini, kita diingatkan bahwa hidup ini adalah perjalanan iman yang terus disertai oleh Allah Bapa. Dari kekosongan menuju penciptaan, dari ujian menuju kepercayaan, dan dari kematian menuju kebangkitan. Semua adalah bagian dari karya kasih-Nya. Dalam setiap langkah, penyertaan Allah Bapa adalah nyata. Dalam setiap pergumulan, pengharapan baru diberikan. Maka marilah kita hidup sebagai umat yang percaya bahwa di dalam Allah Bapa selalu ada terang, selalu ada kehidupan, dan selalu ada harapan yang tak pernah padam. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam kabar kebangkitan-Mu, Engkau telah menyatakan kembali pengharapan kami. Ketika kami datang dengan duka cita, Engkau menyambut kami dengan sukacita Paskah yang abadi. Ajarilah kami untuk hidup sebagai umat yang tidak menyerah pada kegelapan, umat yang percaya bahwa kematian bukanlah akhir, tapi sebagai umat yang melangkah dalam terang kebangkitan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.